Nah, sekarang kita akan memasuki yang namanya proses state, ya. Jadi program yang eh, berubah menjadi proses, ya, memiliki nanti tahapan-tahapan eksekusi, ya, eksekusi proses dimulai dari new, ya. New artinya di sini eh, masih berupa program atau program yang akan di-create, ya, di-create dalam artian diubah menjadi proses, ya. Nah, untuk state new ini berada di dalam secondary memory, ya. Nah, kemudian setelah dari new, ya, jika seandainya program sudah di-create, ya, maka dia akan memasuki yang namanya ready state, ya, ready state. Nah, di dalam ready state ini adalah tempat atau state dari proses yang akan di running. Di mana di running? Dia akan di running di dalam CPU. Ya, maka dia akan masuki running state. Ya. Nah, dari ready state ke running state nanti akan dibantu oleh scheduler, ya. Akan di schedule oleh scheduler atau di dispatch oleh dispatcher, namanya dispatcher. Kalau yang schedule disebut sebagai scheduler, kalau dispatch disebut sebagai dispatcher. Nah, kemudian setelah dari running state, ya, setelah selesai di running, maka dia akan memasuki yang namanya state termination, ya. Termination state, atau ketika proses complete, ya. Nah, bisa kita lihat bahwa state pada ini yang ada di sini, ya, keempat state ini merupakan minimum state yang diperlukan oleh sebuah proses. New, ya, di mana proses tersebut masih dalam bentuk program, ya, atau program yang belum aktif, ya, atau about to create, kemudian di-create memasuki ready queue atau ready state, kemudian setelah itu memasuki running state untuk dieksekusi, kemudian diterminasi ketika proses tersebut selesai dieksekusi, ya. Maka keempat state ini merupakan minimum state yang harus dipenuhi di dalam operating system. Nah, ini kan di running state ini, ya, terjadi di dalam CPU, ya. Kemudian ready state berada di dalam main memory, ya, main memory. Nah, artinya di sini proses kan ada banyak, ya, ada yang memerlukan CPU, ini eksekusi yang dilakukan oleh CPU, atau ada yang memerlukan input dan output. Nah, yang memerlukan input dan output bagaimana? Nah, harus ada tambahan state lagi, ya, disebut sebagai wait state atau block state, ya. Wait state atau block state. Nah, untuk wait dan block state ini diperlukan oleh
proses yang membutuhkan input dan output hardware, ya. Jadi nanti dari running state, ya, CPU akan melihat kebutuhan dari proses tersebut, apakah hanya akan diproses oleh CPU saja, yang menggunakan arithmetic logic unit misalnya, ya, atau proses tersebut membutuhkan input dan output. Ya, maka di sini harus ada I/O request. Ya. Kemudian memasuki block state atau wait state. Setelah I/O request terpenuhi, maka dia akan kembali ke ready state, ya, untuk menyampaikan bahwa proses tersebut telah selesai, ya, atau I/O completed. Ya. Nah, harus diberitahu, ya, agar nanti proses lain bisa mengakses device tersebut, ya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat bahwa sudah terjadi yang namanya atau belum terjadi yang namanya multi programming atau multi processing, ya, atau multitasking. Kenapa? Karena masih di sini masih hanya ada schedule saja, ya. Nah, jika ingin terjadi yang namanya multitasking atau multi processing, maka dari running state, ya, dia akan bisa melakukan atau remove proses yang ada di dalam running state ke dalam ready state, ya. Jadi akan ada di sini seperti komunikasi dua arah, ya. Nah, di sini terjadi jika ada priority, ya, atau time quantum yang tadi kita bicarakan di dalam multitasking, ya. Nah, jika sudah demikian, sudah seperti ini prosesnya, maka ini sudah memenuhi yang namanya multitasking atau multi processing, ya. Nah, di mana nanti setiap proses yang memasuki ready state, ya, akan di-schedule ke dalam running state, ya. Misalkan di dalam running state kita memiliki P1 yang sudah diproses, ya. Namun ketika ada yang lebih high priority, ya, misalkan P2 lebih high priority, maka CPU akan mengeluarkan P1 ini. Kemana akan dikeluarkan? Akan dikeluarkan ke ready state lagi, ya, ready queue, ya. Maka scheduler akan men-schedule proses 2 untuk memasuki running state, ya. Misalkan P2 di sini memiliki waktu untuk proses di sini, ya. Kemudian setelah CPU memiliki yang memiliki time quantum misalkan 2 second, ya. Jadi berapapun yang dimiliki oleh P2 di sini, misalkan P2 sebenarnya membutuhkan waktu 10 second, tapi dia harus dikeluarkan dari CPU setelah 2 second. Artinya P2 harus memasuki ready state kembali. Kemudian masuk P1 atau P3, ya. Jadi ini sangat penting, ya, di mana operating system harus bisa melihat higher priority dari sebuah proses dan juga time quantum dari sebuah CPU, ya. Ini sangat penting sekali bagi operating system. Agar apa? Agar proses bisa berjalan tanpa menunggu terlalu lama, ya, tanpa menunggu terlalu lama untuk memasukkan proses-proses lainnya, ya. Nah, ada lagi yang disebut sebagai suspend ready.
Kemudian ada suspend wait atau suspend block ya. Ini termasuk state juga ya. Kenapa diperlukan suspend wait dan suspend ready? Nah, di sini tadi kita melihat bahwa misalkan di suspend ready ya. Nah, ini kan ready state ini berada di dalam main memory ya. Berada di dalam main memory. Jadi di dalam main memory nanti akan dibuat slot tertentu ya sebagai tempat atau schedule dari setiap proses ya. Misalkan ada P1, P2, P3, P4 ya. Misalkan ini sudah schedulernya sudah full ya. Artinya di sini new berhak untuk memasukkan proses terhadap ready state lagi ya. Nah, namun di sini sudah full, maka ready state ya akan melakukan suspend ya. Semisal di running state masih terjadi eksekusi, artinya ready state tidak akan men-schedule P1, P2, P3, P4 untuk memasuki running state karena sedang dalam eksekusi di running state. Maka ready state akan suspend ya, suspend proses yang ada di dalam queue ini atau scheduler ini ke dalam suspend ready ya. Yang mana yang akan disuspend? Yang memiliki lower priority ya. Misalkan yang punya lower priority di sini adalah P1, maka P1 di sini akan di swap out ya, atau dikenal dengan swapping ya. Akan di swap out kemana? Ke suspend ready. Maka proses lain yang di-create, misalkan P5, bisa memasuki queue ya. Bisa memasuki queue. Nah, kemudian setelah suspend, jika nanti di dalam scheduler untuk ready state ini memiliki slot yang kosong, maka suspend ready akan meresume lagi ya, resume proses yang berada di suspend ready ya. Kemudian untuk suspend wait juga demikian. Suspend wait ya, proses akan berada di suspend wait dari wait stage ya. Suspend, kemudian akan bisa lagi di resume ya. Jika nanti di dalam queue yang ada di dalam wait state atau block state ini memiliki slot yang kosong ya, maka proses yang ada di suspend wait akan dikembalikan ke dalam wait state. Nah, tapi di sini proses yang berada dalam suspend wait masih bisa terus berjalan ya, masih bisa terus berjalan. Maka kemungkinan akan terjadi di sini proses ya, proses yang berada di suspend wait bisa saja dia selesai ya. Karena apa? Proses yang ada di suspend wait bisa diproses tanpa harus memasuki block state ya. Maka di sini ada keterhubungan antara suspend wait dan juga suspend ready ya. Ketika proses memasuki suspend ready ini situasinya jika I/O complete ya. Jika I/O complete, maka suspend wait akan memasuki suspend ready, kemudian dari suspend ready akan di resume ke ready state ya, untuk mengatakan bahwa I/O complete ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa
sebenarnya suspend ready dan suspend wait ini berada di dalam secondary memory atau bisa disebut sebagai hard drive ya atau drive eksternal lainnya berada di dalam secondary memory. Nah, kenapa harus secondary memory? Karena kita harus ingat bahwa main memory ya ini memiliki limited size ya, limited size. Nah, kita bisa bayangkan bahwa ready state berada di dalam main memory ya. Kemudian wait atau block state juga berada di dalam main memory. Nah, sedangkan kita tahu bahwa main memory misalkan hanya 2 GB saja ya. Dan juga terdapat program-program lainnya yang ada di dalam main memory, maka sangat sering ya terjadi RAM yang penuh atau full ya, sehingga beberapa dari proses yang ada di dalam RAM akan di swap out kepada secondary memory. Ya. Nah, kemudian ada tiga jenis-jenis dari scheduler ya. Ada 3 jenis-jenis dari scheduler. Yang pertama ada long term scheduler, yang kedua ada short term scheduler, yang ketiga ada medium term scheduler. Nah, long term scheduler ada di new state ya. Long term scheduler ada di new state. Nah, long term scheduler ini mempunyai peranan yang sangat penting di dalam semua state ini ya. Jadi dia sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Karena long term scheduler yang akan mengatur berapa proses yang akan masuk kepada ready state ya. Akan mengatur berapa proses yang akan masuk ke dalam ready state. Nah, kalian harus ingat itu ya. Jadi long term scheduler ini akan menentukan degree of programming ya. Apa yang dimaksud dengan degree of programming? Yaitu kemampuan sebuah sistem untuk mengolah proses. Misalkan degree of programming-nya adalah 50 proses ya. Jadi tidak akan bisa proses di atas dari 50 memasuki ready state ya, karena sudah dibatasi oleh degree of programming ya, multi programming ya. Jadi hanya 50 proses saja ya. Jadi long term scheduler memiliki peran penting untuk semua state ini ya. Kemudian dia juga long term scheduler ini juga harus bisa menyeimbangkan antara CPU bound ya dan juga I/O bound. Apa CPU bound, apa I/O bound? Nah, kalian bisa bayangkan bahwa CPU bound itu adalah proses-proses yang memerlukan atau yang hanya memerlukan CPU saja. Sedangkan I/O bound adalah proses-proses yang hanya memerlukan input dan output device. Ya. Nah, bisa kalian bayangkan jika long term scheduler men-schedule atau men-create proses yang hanya membutuhkan CPU, ya, yang hanya membutuhkan CPU. Artinya apa? Wait atau block state tidak akan digunakan, ya, tidak akan digunakan. Nah, akibat dari ini CPU ya,
CPU akan selalu bekerja untuk melakukan eksekusi. Ready state akan schedule, kemudian jika ada yang lebih high priority atau time quantum habis, maka dia akan memasuki ready state lagi. Jadi hanya berputar di sini saja, ya. Berputar di sini saja, artinya nanti proses-proses juga yang akan di-create akan sangat lama untuk merenew proses-proses yang lain lagi, memasukkan proses-proses yang lain lagi, ya. Karena apa? Karena hanya CPU bound yang terjadi di sini. Nah, sebaliknya, jika proses-proses tersebut adalah I/O bound, maka ketika proses memasuki running state, CPU akan melihat, oh proses ini membutuhkan input dan output, maka dia akan mengirim ke wait atau block state, ya, tanpa mengeksekusinya, ya, karena membutuhkan I/O device. Nah, oleh sebab itu, long-term scheduler harus menyeimbangkan proses-proses yang membutuhkan CPU dan juga I/O bound. Ya, harus menyeimbangkannya. Tidak boleh yang membutuhkan CPU saja atau tidak boleh yang membutuhkan I/O saja. Agar apa? Agar semua ini bisa seimbang antara CPU dan I/O, sehingga proses bisa berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan baik. Misalkan ada yang membutuhkan CPU diproses, kemudian ada yang membutuhkan I/O, maka kedua ini bisa berjalan secara serentak, ya. Nah, mungkin untuk proses state selanjutnya di dalam operating system ini, mata kuliah operating system akan lebih kompleks dari sini, ya. Tapi ini adalah dasarnya, ya, ini adalah dasarnya. Jadi kalian harus ingat bahwa pertama kali adalah new state, ya, new state, kemudian memasuki ready state, kemudian akan di schedule, ya, di schedule masuk running state. Nah, di sini ketika proses telah selesai maka diterminasi, ya, proses dikeluarkan. Kemudian jika proses memerlukan I/O masuk ke wait atau block state, ya. Kemudian ada di sini suspend, wait, dan suspend ready. Nah, kemudian ada yang kedua, short term scheduler. Short term scheduler ini berada di dalam ready state, ya, berada di dalam ready state. Short term scheduler. Nah, kenapa namanya short term scheduler? Karena memang pada dasarnya CPU memiliki kecepatan tinggi, ya, sehingga membutuhkan scheduler yang sangat cepat untuk men-schedule proses-proses ke running state, ya. Jadi ini akan sering berganti proses, ya, yang ada di dalamnya untuk short term scheduler. Karena apa? CPU tadi, misalkan CPU membutuhkan P1 habis time quantum, harus di dispatch ke dalam ready state lagi, kemudian ganti lagi, kemudian habis time quantum masuk ke ready queue lagi, kemudian proses lain masuk lagi ke dalam running state. Jadi short term scheduler adalah tempat untuk proses-proses yang akan melayani atau scheduler yang melayani oleh CPU, ya. Kemudian ada medium term scheduler. Medium term scheduler ini berada di wait atau block state, ya. Ini, ya, ada medium term scheduler. Nah, ini juga sangat cepat, ya, untuk menggunakan input dan output device, ya. Tetapi kita tahu bahwa
CPU memiliki kecepatan tinggi, ya, yang lebih tinggi, sehingga untuk medium, ya, untuk medium berada di bawah CPU, ya, berada di bawah CPU.